Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PTA Jakarta, Anda sedang menyaksikan Senayan News PTA Jakarta. Bersama saya Novia Ismawarti dan rekan saya Husni Afifah. Kami akan menghadirkan berita seputar kegiatan dan pelayanan PTA Jakarta yang sudah kami rangkum pada kegiatan selama bulan Maret 2025. Di antaranya adalah pencanangan SMAP secara daring serta musyawarah cabang Dharmayukti Karini. Selain itu, kami akan mengabarkan mengenai rapat koordinasi PTA Jakarta serta semarak Ramadan hingga halal bihalal. Berita pertama, PTA Jakarta mengikuti pencanangan SMAP secara daring. Mari kita saksikan. PTA Jakarta mengikuti pencanangan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SMAP tahun 2025 secara daring. Pada kesempatan kali ini, Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku PLT Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa setiap satuan kerja harus terus membangun SMAP yang efektif sebagai sebuah upaya menciptakan budaya integritas yang melekat di dalam setiap aspek pengelolaan peradilan. Pada pencanangan tahun ini, terdapat satuan kerja dalam wilayah hukum PTA Jakarta yang mengikuti program SMAP, yakni PA Jakarta Selatan berada pada tahap evaluasi, PA Jakarta Utara berada pada tahap pembangunan, serta PA Jakarta Pusat berada pada tahap evaluasi mandiri. Dalam kesempatan ini pula, Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa di lingkungan peradilan agama telah berkomitmen dan berupaya untuk menjaga marwah pengadilan. Langkah yang diambil diantaranya melalui program prioritas Dirjen Badilak pada 2023 hingga 2025. Dirilisnya aplikasi eBinwas, aplikasi CCTV online, aplikasi elektronik track record, dan kebijakan berupa surat keputusan atau surat edaran. Berita yang kedua, yakni Musyawarah Cabang Dharmayukti Karini 8 tahun 2025. Berikut beritanya. DYK Cabang Jakarta menggelar musyawarah cabang atau Muscab Dharmayukti Karini 8 dengan tema menuju organisasi wanita yang modern. Muscab ini membahas penyusunan program kerja sebagai wadah organisasi wanita pada 4 lingkungan peradilan yang merupakan wujud komitmen DYK dalam menyongsong era transformasi sebagai bagian dari proses modernisasi yang mendukung tercapainya organisasi wanita yang modern sehingga menjadikan organisasi wanita di 4 lingkungan peradilan semakin kokoh dan kuat serta memberikan manfaat yang lebih banyak bagi anggota, masyarakat, dan untuk kemajuan organisasi DYK. Pada hari itu juga setelah diadakannya Muscab, ada pemberian santunan THR bagi karyawan yang masing-masing instansi diwakili oleh 1 karyawan. Selanjutnya, rapat koordinasi PTA Jakarta. PTA Jakarta kembali menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan PA sewilayah hukum PTA Jakarta. Rakor dibuka langsung oleh Ketua PTA Jakarta. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pentingnya koordinasi untuk meningkatkan komunikasi, menyamakan persepsi, serta menjadi dasar pimpinan untuk menentukan kebijakan yang diharapkan dapat membuat pelaksanaan tugas menjadi optimal. Lebih lanjut, rapat koordinasi merupakan sarana untuk saling berbagi informasi, ide, dan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi. Untuk itu diharapkan semua yang hadir dapat berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, memberikan pandangan dan masukan yang konstruktif demi keberhasilan bersama. Rapat membahas tentang optimalisasi perkara e-court, tata cara pengelolaan PNBP, temuan tindak lanjut BPK, serta permasalahan di bidang kepanitraan dan bidang kesekretariatan. Terakhir, Ketua PTA Jakarta mengingatkan untuk terus menjaga integritas dan transparansi. Dan berita rangkaian Semarak Ramadan serta halal bihalal di PTA Jakarta menjadi penutup berita kali ini. Mari kita saksikan. Tahun ini, Semarak Ramadan di PTA Jakarta terasa lebih menggema dengan berbagai kegiatan yang dijalankan. Berbagai kegiatan dilakukan seperti program One Day One Juz secara online, kegiatan sholat zuhur berjamaah yang dilanjutkan tausiah 10 menit, serta kegiatan tadarus Al-Quran.
Kemudian memasuki hari ke-17 Ramadan, Bina Kerohanian PTA Jakarta menggelar kegiatan Nuzulul Quran yang bertajuk dengan nilai-nilai Qurani, kita wujudkan insan peradilan yang memiliki kapabilitas dan integritas tinggi menuju peradilan yang agung. Penceramah kali ini yakni Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji, Dr. Yuslam Fauzi, SEMBA. Dalam tausiahnya, beliau mengatakan bahwa Al-Quran tidak hanya sebatas dibaca, namun memahami makna dan keterangannya akan jauh lebih baik, ada nilai integritas dan kejujuran di dalamnya. Kemudian setelah libur Idul Fitri, keluarga besar PTA Jakarta menggelar halal bihalal yang bertajuk dengan halal bihalal, kita wujudkan insan peradilan yang kompeten dan berintegritas tinggi. Penceramah kali ini yakni Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Profesor Haji Muhammad Maksum MAMDC. Dalam ceramahnya, beliau menyampaikan bahwa bulan Ramadan bulan di mana umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga menjadi bulan yang tepat dalam mengaplikasikan pemahaman tentang integritas. Di sela sambutan dan ceramah, tampillah grup nasyid dari PTA Jakarta dan 4 PA di wilayah hukum PTA Jakarta dengan senandung syair yang indah yang membuat suasana menjadi lebih meriah. Dalam sesi pembinaan, Dirjen Badilat berpesan bahwa sebagai insan, berkompeten dan berintegritas adalah sebuah keniscayaan. Tidak harus memangku jabatan, namun semua insan peradilan bisa memilikinya. Terima kasih sudah menyaksikan Senayan News PTA Jakarta kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya pada website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun media sosial lainnya. Motivasi hari ini dong. Percayalah pada diri sendiri, ambillah risiko, dan jangan pernah berhenti belajar. Saya Husni Afifa dan rekan saya Novia Ismawarti mengucapkan terima kasih dan salam Senayan News PTA Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.